Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas MN23G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari saya, yaitu mengenai Blue Ocean Strategy. Analisis strategi Blue Ocean PT Yamaha Motor. Strategi Blue Ocean adalah pendekatan bisnis yang bertujuan untuk menciptakan pasar baru yang belum tergarap atau Blue Ocean, dibandingkan dengan bersaing di pasar yang sudah jenuh atau Red Ocean. Yamaha sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri otomotif dan alat musik telah menerapkan elemen-elemen dari strategi ini dalam berbagai aspek bisnisnya. Kondisi nilai sebelum inovasi Yamaha Motor. Sebelum Yamaha memperkenalkan inovasi seperti teknologi Blue Ocean, Blue Core, motor listrik atau hybrid, pasar sepeda motor sangat kompetitif dan berada dalam situasi Red Ocean. Di bawah ini adalah identifikasi nilai produk atau jasa yang penting bagi pelanggan serta analisis bagaimana pesaing, terutama Honda, memenuhi kebutuhan tersebut. Yang pertama, elemen produk atau jasa yang penting bagi pelanggan di pasar, yaitu yang ke-1 ada efisiensi bahan bakar. Konsumen terutama di Asia Tenggara mencari sepeda motor yang hemat bahan bakar untuk mengurangi pengeluaran sehari-hari. Yang kedua, harga yang terjangkau. Pasar utama Yamaha adalah segmen menengah ke bawah, sehingga harga pembelian yang kompetitif menjadi faktor penting. Yang ketiga ada kinerja dan keandalan mesin. Motor yang performa baik, tahun lama, dan memerlukan perawatan minimal sangat diminati. Yang keempat ada kenyamanan dan kemudahan pengguna. Desain ergonomis, kemudahan berkendara, serta fitur praktis seperti bagasi luas dan tempat duduk nyaman menjadi nilai tambah bagi konsumen. Yang kelima ada layanan purna jual, yaitu ketersediaan bengkel resmi, suku cadang, dan layanan servis yang cepat dan terjangkau menjadi faktor penentu loyalitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada desain dan gaya. Sepeda motor dengan desain modern, sporty, atau elegan menarik perhatian konsumen, terutama kaum muda. Yang kedua yaitu analisis bagaimana pesaing menyediakan nilai untuk pelanggan. Yang pertama, Honda, yaitu pesaing utama. Yang ke-1 ada efisiensi bahan bakar. Honda dikenal dengan teknologi ESP yang meningkatkan efisiensi bahan bakar pada produk seperti Honda Beat dan Vario. Yang kedua ada harga kompetitif. Honda menawarkan berbagai model di berbagai segmen harga, dari motor entry level seperti Honda Beat hingga motor premium seperti PCX. Yang terakhir ada kinerja dan keandalan. Honda dikenal sebagai merek yang menawarkan mesin yang andal. Selanjutnya ada peluang diferensiasi Yamaha Motor. Yamaha Motor dapat menggunakan kerangka Eliminate Reduce Rate atau ERRC untuk menemukan peluang diferensiasi di pasar dan menjangkau segmen pelanggan baru. Yang pertama ada kerangka ERRC. Yang pertama yaitu menghilangkan. Yang ke-1, fitur yang tidak relevan di segmen entry level. Yamaha dapat menghilangkan fitur premium yang kurang penting seperti konektivitas digital atau teknologi hybrid pada motor entry level. Yang kedua yaitu biaya produksi berlebihan, menghapus komponen desain yang kompleks namun tidak memberikan nilai signifikan kepada pelanggan. Selanjutnya yaitu ada reduk atau mengurangi. Yang pertama yaitu ada mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yamaha bisa mengurangi ketergantungan pada mesin berbahan bakar bensin dengan memperluas portofolio motor listrik atau hybrid. Yang kedua yaitu biaya purna jual
Yamaha bisa menekan biaya servis dan suku cadang dengan membuat motor yang lebih tahan lama dan mudah dirawat. Yang ketiga ada rise atau meningkatkan. Yang kesatu meningkatkan efisiensi bahan bakar dengan cara memperkuat inovasi teknologi seperti Blue Core untuk memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dibanding pesaing. Yang kedua ada desain dan kenyamanan dengan cara menghadirkan motor dengan desain modern dan ergonomis yang sesuai dengan gaya hidup konsumen muda dan profesional. Yang ketiga ada konektivitas digital, yaitu menambahkan fitur seperti GPS, pelacakan lokasi, dan integrasi smartphone untuk meningkatkan pengalaman pengguna di segmen menengah ke atas. Yang ketiga ada create atau menciptakan. Yang pertama yaitu menciptakan kategori baru atau motor listrik murah. Menciptakan motor listrik terjangkau untuk segmen entry level di negara berkembang. Yang kedua yaitu ada ekosistem layanan, yaitu membangun jaringan stasiun pengisian baterai dan layanan berbasis aplikasi untuk motor listrik. Yang ketiga ada motor gaya hidup, yaitu memperkenalkan motor dengan konsep gaya hidup seperti motor custom yang dapat dipersonalisasi oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu peta utilitas pembeli. Peta utilitas pembeli membantu mengidentifikasi hambatan yang dihadapi pelanggan di setiap tahapan pengalaman mereka dengan produk atau jasa Yamaha Motor. Berikut adalah analisis berdasarkan tahapan utilitas pembeli. Yang pertama ada aksesibilitas pembelian. Kurangnya fleksibilitas dalam proses pembelian baik dari segi biaya maupun distribusi produk. Yang kedua ada infrastruktur motor listrik. Terbatasnya jarak tempuh baterai, kurang stasiun pengisian dan pengelolaan limbah baterai. Yang ketiga ada biaya operasional. Tingginya biaya servis dan perawatan menjadi hambatan bagi pelanggan. Dan yang terakhir yaitu ada kurangnya teknologi digital. Tidak semua produk menawarkan fitur digital canggih, terutama di segmen entry level. Dengan mengatasi masalah ini, Yamaha dapat meningkatkan nilai yang dapat ditawarkan kepada pelanggan, sekaligus memperkuat posisinya di pasar. Yang selanjutnya ada non-pelanggan atau non-customer. Yang pertama yaitu pengguna kendaraan bermotor non-motor. Konsumen yang menggunakan mobil karena kurang percaya pada kenyamanan motor atau keamanan motor. Yang kedua yaitu ada pengguna transportasi umum. Konsumen yang lebih memilih transportasi umum karena biaya rendah dan kenyamanan kenyamanan. Yang ketiga, ada generasi muda dengan gaya hidup digital. Anak muda yang menginginkan kendaraan yang sesuai dengan gaya hidup mereka tetapi belum memilih motor karena kurangnya fitur teknologi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada kelebihan. Kelebihannya yang pertama yaitu komitmen pada teknologi inovatif. Yamaha secara konsisten memperkenalkan teknologi baru seperti Blue Core, hybrid, dan motor listrik untuk memenuhi kebutuhan pasar dan menghadapi tantangan lingkungan. Yang kedua yaitu ada diversifikasi produk. Yamaha memiliki portofolio produk yang luas, mulai dari kendaraan berbasis bahan bakar, bensin, hingga motor listrik, yang memungkinkan perusahaan menjangkau berbagai segmen pelanggan. Yang ketiga ada kolaborasi multi-stakeholder yang kuat. Yamaha bekerja sama dengan pemerintah, mitra bisnis, dan komunitas lokal untuk mendukung pengembangan dan implementasi inovasi, termasuk infrastruktur kendaraan listrik. Yang keempat ada proses iteratif yang efektif. Yamaha menggunakan umpan balik pelanggan untuk terus menyempurnakan produknya, memastikan kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Yang terakhir ada dukungan digital. Integrasi teknologi IoT dalam bentuk Yamaha Motorcycle Connect meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang kedua ada kelemahan. Kelemahannya yaitu ketergantungan infrastruktur eksternal. Kurangnya infrastruktur
pendukung seperti stasiun pengisian baterai untuk motor listrik menjadi hambatan utama dalam mendorong adopsi teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, biaya inovasi tinggi. Investasi dalam teknologi baru seperti motor listrik dan hibrid membutuhkan biaya besar yang dapat memengaruhi profitabilitas, terutama di segmen harga terjangkau. Yang ketiga ada resistensi pasar. Beberapa segmen pelanggan masih enggan beralih ke teknologi baru, terutama negara berkembang di mana motor konvensional tetap mendominasi. Yang keempat ada efisiensi motor listrik terbatas. Masalah jarak tempuh dan waktu pengisian baterai menjadi tantangan besar untuk memperluas penggunaan motor listrik. Yang kelima yaitu ada distribusi dan stok produk. Tidak semua model tersedia di seluruh pasar, yang dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan memperlambat adopsi dan inovasi. Selanjutnya ada potensi penerapan inovasi secara luas. Yang ke-1 yaitu kendaraan ramah lingkungan. Dengan fokus pada motor listrik dan hibrid, Yamaha memiliki peluang besar untuk menjadi pemimpin di pasar kendaraan ramah lingkungan, terutama di negara-negara dengan regulasi emisi ketat. Yang kedua ada digitalisasi dan IoT, yaitu pengembangan fitur konektivitas dan meningkatkan loyalitas pelanggan, terutama generasi muda yang mengutamakan teknologi dan kendaraan mereka. Yang ketiga ada ekspansi ke pasar negara berkembang. Dengan menawarkan motor listrik yang terjangkau dan efisien, Yamaha dapat memperluas pangsa pasarnya di negara-negara berkembang dengan kebutuhan kendaraan murah dan hemat energi. Yang keempat ada program daur ulang dan ekosistem hijau. Yamaha dapat memanfaatkan inovasi dalam daur ulang baterai dan pengelolaan limbah kendaraan untuk menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan. Yang kelima ada peningkatan infrastruktur. Kolaborasi dengan pemerintah dan perusahaan energi untuk membangun stasiun pengisian daya dapat mempercepat adopsi motor listrik secara global. Yang keenam ada pendekatan edukasi dan insentif, yaitu memberikan edukasi kepada pelanggan tentang keuntungan kendaraan ramah lingkungan, serta menawarkan insentif pembelian dapat mempercepat peralihan teknologi baru. Jadi kesimpulan akhirnya yaitu inovasi Yamaha Motor memiliki potensi untuk diterapkan secara luas jika didukung dengan strategi yang tepat, seperti memperkuat kolaborasi multi stakeholder, meningkatkan efisiensi produk, dan mengatasi hambatan infrastruktur. Dengan pendekatan ini, Yamaha dapat memperluas dominasinya di pasar sekaligus kontribusi pada berkelanjutan lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatiannya. Saya Muhammad Rizky Ramadan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.